Memang tidak bisa dipungkiri jika Indonesia sebagai negara non-blok dan memiliki wilayah strategis di kawasan Indo-Pasifik memang kerap kali menjadi perhatian dunia internasional. Sebab Cina sebagai salah satu negara superpower militer di dunia tetap saja ngotot untuk melakukan klaimnya terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan berani menentang hukum internasional yang telah ditetapkan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat bersama seluruh negara di dunia. Misalkan saja dengan kehadiran armada tempur laut US Navy Amerika Serikat dan armada tempur PLA Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang semakin memanas saat ini, telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan terkena dampak pertempuran dari kedua negara superpower tersebut jika terjadi pertempuran di wilayah Laut Cina Selatan. Sementara itu, di sisi lain, dengan adanya persitegangan antara kedua negara adidaya ini, tentunya membuat Indonesia mengambil langkah dan mengantisipasi terjadinya pertempuran yang tidak terduga di wilayah Laut Cina Selatan. Apalagi kedua negara superpower ini saling serang pernyataan dan bahkan mengerahkan armada tempur lautnya di wilayah tersebut yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan wilayah kedaulatan Indonesia. Namun yang menjadi perhatian dunia militer saat ini adalah ketika pasca persitegangan antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin meruncing di wilayah Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dikabarkan Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut mengerahkan 9 kapal perang dan 1 pesawat udara ke kawasan Natuna Selatan. Menurut sumber media informasi terpercaya, adapun pengerahan armada tempur TNI Angkatan Laut ini dilakukan untuk mendukung TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas di wilayah tersebut dan sekaligus menggelar latihan operasi dukungan tembakan TA 2020 di perairan Natuna Selatan dan sekitarnya yang juga berdekatan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Pengerahan armada tempur laut Indonesia ini tentunya sekaligus menjadi peringatan terhadap ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Jika TNI Angkatan Laut siap untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai macam jenis ancaman terhadap persitegangan antara Amerika Serikat dan Cina tersebut. Namun, menurut sumber media informasi terpercaya lainnya, adapun kapal-kapal yang dikerahkan TNI untuk mengawal wilayah kedaulatan NKRI di Natuna Selatan, yaitu KRI Bung Tomo 357, KRI John Lee 358, KRI Sutedi Sunoputra 378, KRI Jiptadi 381, KRI Barakauda 633, KRI Kujang 642, KRI Surik 645, KRI Parang 647, dan KRI Bubara 868. Namun, selain menghadirkan berbagai unsur KRI untuk melakukan latihan tempur dan mengawal wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna Selatan, TNI juga telah mengirim 1 unit pesawat udara patroli maritim CN-235 dan pesawat ini akan digunakan sebagai pesawat pendukung operasi militer yang akan digelar oleh TNI Angkatan Laut melalui udara. Selain itu, pesawat tersebut akan melakukan kegiatan manuver lapangan dengan materi latihan communication, Lapping Harbor, Minefield Transit, ADEX, POTEX, Screenex, dan beberapa misi lainnya di dalam melakukan latihan tempur di wilayah Laut Maritim Natuna Selatan. Sementara itu, Panglima Komando Armada 1 Laksmana Buda TNI Abdul Rashid mengatakan jika pengerahan kapal-kapal perang itu dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan personel dan semua unsur dari KRI Kor Armada 1 yang memiliki tugas utama untuk menjaga dan melindungi wilayah laut maritim Indonesia, yaitu dari gangguan negara-negara asing. Tidak hanya itu, Rashid menyebut bahwa kegiatan ini juga dilakukan untuk melihat gambaran umum dalam setiap operasi kelak akan dilakukan di wilayah Natuna.
sehingga dapat diperoleh gambaran kemampuan operasional Koarmada 1 mulai dari tingkat perorangan maupun satuan dalam melaksanakan operasi militer dan mendukung tugas-tugas TNI dan TNI Angkatan Laut, kata Rashid melalui rilis yang diterima oleh media informasi CNN di Indonesia.com pada Rabu 25 November 2020 kemarin. Rashid juga menyatakan jika Koarmada 1 sendiri memang bertugas menjaga pertahanan laut di bawah komando TNI Angkatan Laut dan Koarmada memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan serta kedaulatan negara. Selain itu, Marinir TNI Angkatan Laut juga berperan sebagai penangkal dan penindak dari setiap bentuk ancaman militer serta ancaman bersenjata lainnya di wilayah kedaulatan Indonesia atau Laut Natuna Selatan. Sementara itu, gelar operasi militer perang OMP Koarmada 1 ini sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana marinir TNI Angkatan Laut diharuskan memiliki kemampuan yang terintegrasi di dalam menjalankan misi latihan dan maupun di medan pertempuran. Selain itu, saat ini sesuai dengan arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksmana TNI Yudo Margono, jika TNI Angkatan Laut harus menjadi kekuatan yang siap dioperasikan kapanpun dan dimanapun, maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut untuk membuktikan kepada rakyat dan negara bahwa TNI Angkatan Laut selalu siap siaga dan dapat diandalkan di setiap saat untuk mengawal kebijakan pemerintah dan membentengi kedaulatan negara Indonesia, ujar Laksmana TNI Yudo Margono. Selain itu, berdasarkan sumber media informasi sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Yudo Margono juga berencana akan memindahkan markas gugus tempur laut ataupun Guspurla Koarmada 1 TNI Angkatan Laut, yaitu ke wilayah Natuna sebagai bentuk antisipasi terhadap perseteruan antara Amerika Serikat dan China di wilayah Laut Cina Selatan. Namun, sementara itu, di sisi lain, China sendiri saat ini terkesan menentang hukum internasional yang telah disepakati sebelumnya, sebab China kali ini mengklaim wilayah Laut Cina Selatan tidak berdasarkan hukum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi China mengklaim wilayah Laut Cina Selatan dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dengan berdasarkan peta kuno yang dimilikinya. Namun, pasca persitegangan antara militer Indonesia dan militer China di wilayah Laut Natuna Utara pada awal tahun 2020 kemarin, dan hingga sempat meredanya persitegangan antara kedua negara, ternyata tidak cukup sampai di situ saja. Sebab saat ini China mulai menyurahkan klaimnya terhadap wilayah laut maritim Indonesia atau zona ekonomi eksklusif yang berada di wilayah Laut Natuna Utara. Menurut sumber media informasi terkait, kembalinya China melakukan klaim terhadap Laut Natuna Utara yang merupakan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia masuk ke dalam klaim Naindas Land China telah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2020 kemarin. Namun, walaupun demikian, hal tersebut pastinya ditentang oleh masyarakat Indonesia, karena klaim China atas Naindas Land telah menjadi wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang sah menurut aturan atau hukum internasional UNCLOS tahun 1982. Sementara itu, di sisi lain, meskipun banyak ditentang oleh berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Amerika Serikat sendiri sebagai polisi dunia, namun China tetap saja acuh dan menutup mata serta mereka bersikuku dengan klaimnya atas Naindas Land adalah sebagai hak penuh China. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, sebab China terkesan menentang beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang menolak atas klaimnya terhadap zona ekonomi eksklusif beberapa negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia sendiri terhadap wilayah zona ekonomi eksklusifnya di Laut Natuna Utara. Selain itu, China juga menentang Amerika Serikat yang melakukan penegakan hukum terhadap wilayah Laut Cina Selatan dengan respon melakukan pengiriman armada tempur kapal perang dan pesawat jet tempurnya.
Sementara itu, menurut beberapa sumber media informasi Radio Free Asia, pada Senin 7 Desember 2020 kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, yaitu Geng Song, menegaskan bahwa negaranya memiliki hak atas semua klaim Nendesland di wilayah Laut Cina Selatan. Apakah Indonesia menerimanya atau tidak? Tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan dalam klaim Nendesland tersebut, ujar Geng Song sebagaimana yang telah dikutip oleh media informasi Free Asia. Sementara itu, menurut artikel media informasi lainnya, Cina telah menyatakan jika tidak peduli apakah Indonesia mau terima atau tidak, Beijing tetap akan merebut ZEE Natuna Utara. Selain itu, Geng Shuang lantas mencemooh putusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag pada tahun 2016 silam, di mana klaim Nendesland Beijing tidak sah karena berdasar pada faktor sejarah nenek moyangnya saja, yang tentu saja tidak sesuai dengan kesepakatan bersama antar negara. Persitegangan antara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan persitegangan Cina dengan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan saat ini memang tidak bisa dipungkiri jika bisa saja menimbulkan konflik baru ataupun pertempuran antara armada tempur laut dan udara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Sebab hingga saat ini Cina semakin memperkuat posisinya dengan pengiriman armada tempur laut yang juga telah dilakukan oleh armada tempur laut Amerika Serikat. Selain itu, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga telah bersiap siaga dengan mengerahkan armada tempur lautnya di setiap wilayah perbatasan zona ekonomi eksklusif negaranya masing-masing. Namun, jika kita melihat potensi persitegangan yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan saat ini, tidak lain karena wilayah laut dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang sangat melimpah, serta wilayah zona ekonomi eksklusif tersebut juga telah memiliki kekayaan sumber daya alam perikanan yang sangat melimpah sebagai salah satu aset terbesar negara. Selain itu, wilayah Laut Cina Selatan sendiri adalah merupakan wilayah perlintasan internasional yang sangat padat dari semua kapal yang melakukan impor dan ekspor antar negara yang tentu saja memiliki pengaruh terbesar terhadap stabilitas ekonomi dunia. Dan jika wilayah tersebut dikuasai oleh Cina, akan semakin memperkuat posisi ekonomi negara Cina, sehingga Amerika Serikat juga turut ikut ambil bagian untuk membendung pergerakan Cina di wilayah tersebut. Sementara itu, menanggapi pergerakan Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Cina menyatakan bahwa apa yang disebut putusan arbitrase internasional di wilayah Laut Cina Selatan adalah ilegal. Kami telah lama menegaskan bahwa Cina tidak menerima atau mengakui putusan hukum internasional atau UNCLOS tahun 1982, ujar Geng Shuang sebagai bentuk tanggapan kerasnya dengan beberapa negara yang menentang pergerakan Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Cina juga menegaskan bahwa Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina saat ini adalah bagian dari milik Beijing. Beijing punya hak sejarah Laut Cina Selatan. Nelayan Cina juga sekian lama melakukan aktivitas perikanan di perairan dekat Pulau Spratly, ujar Geng Shuang. Namun, Indonesia sendiri yang menanggapi pergerakan Cina ataupun klaim sepihak Cina di wilayah Laut Natuna Utara. Kementerian Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga sudah menegaskan bahwa akan menjaga wilayah kedaulatan negara Indonesia karena NKRI harga mati. Selain itu, Jakarta juga menyesalkan dengan sikap Beijing yang tidak mau mematuhi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Hukum Internasional UNCLOS tahun 1982. Kami mendesak Cina untuk menjelaskan dasar hukumnya dan memberikan definisi yang jelas untuk klaimnya atas zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS tahun 1982, kata pernyataan Kemenlu Indonesia beberapa pekan yang lalu sebagaimana kutipan media sumber informasi Indonesia.